Perkenalkan, nama saya Endah Purwa Ekawati, guru PKN SMA Negeri 1 Caringin, Kabupaten Bogor, mahasiswi PPG Daljab kategori 1 tahun 2023 LPTK Universitas Negeri Jakarta. Hari ini, tanggal 5 Maret tahun 2024, saya akan menampilkan praktek pembelajaran UKIN di kelas 11 dengan materi interaksi budaya Nusantara di kancah dunia. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, sukses, mulia, Allahu Akbar. Alhamdulillah. Nah, sebelum kita belajar, coba siapa yang bisa suka mimpin doa? Silakan ke depan. Ya, silakan ke depan, Opa. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak silakan duduk ya. Ibu mau menanyakan siapa yang tidak hadir hari ini? Neng Sila kenapa tidak hadir? Alasannya? Kemudian ada lagi yang tidak hadir hari ini? Rizky kenapa? Oh, izin diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan doa-doa yang tadi sudah kalian panjatkan semoga diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala juga. Berikutnya Ibu akan memanggil untuk asesmen awal ya. Ibu akan memanggil kepada siswa yang minggu kemarin tidak hadir di sekolah. Siapa yang tidak hadir di sekolah minggu kemarin? Silakan ke depan Ibu sebentar ya. Luna kenapa? Tadi dia kan izin. Kemudian kita tidak hadir, Luna menanyakan materi kita ya ada yang sudah membersihkan kelas hari ini? Sudah membersihkan kelas semuanya? Sudah. Pakaiannya sudah dirapikan? Sudah. Bagi yang belum, silakan dirapikan terlebih dahulu ya seragamnya. Jadi supaya pagi ini terlihat cantik dan kasep kalau kata orang Sunda. Kemudian berikutnya Ibu mau mengajak kalian untuk menyanyikan lagu nasional ya sebagai bagian dari rasa nasionalisme kita terhadap bangsa Indonesia. Silakan berdiri semuanya. Biasanya siapa yang memimpin? Ika, silakan. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahmu. Di sanalah aku berdiri, jadi hiduplah Indonesia. Silakan duduk. Biar semangat sekali lagi. Kalau tadi kan kita menunjukkan rasa nasionalisme ya. Apa artinya nasionalisme? Ada yang masih ingat artinya apa? Iya, semangat kita. Nah sekarang karena kita jamnya jam siang, jadi supaya lebih semangat silakan berdiri dulu semuanya. Kita berdiri semuanya. Kita semangat dulu ya. Untuk siang ini. Untuk semangat. Salam Pancasila. Aduh. Nah sekarang Ibu akan menyampaikan tentang tujuan pembelajaran untuk hari ini ya. Tapi sebelumnya ada yang bisa menjelaskan tentang materi minggu yang lalu? Kita belajar tentang kolaborasi budaya. Siapa yang masih ingat tentang kolaborasi budaya itu apa?
Sebentar, Ibu sambil melakukan penilaian ya. Siapa yang masih ingat apa itu kolaborasi kebudayaan? Aku. Ya. Kolaborasi budaya yaitu bentuk kerjasama antar budaya untuk mencapai tujuan tertentu. Ya, bagus ya. Tepuk tangan dulu ya. Nah, siapa di sini yang masih ingat tentang apa sih sebetulnya komunikasi kebudayaan yang minggu lalu kita pelajari? Jadi proses komunikasi yang melibatkan orang-orang yang berasal dari latar belakang sosial budaya yang berbeda. Ada yang sudah pernah punya pengalaman di antara kalian yang memiliki teman dari luar negeri, misalkan kalian melakukannya misalkan melalui Instagram atau melalui aplikasi-aplikasi yang lain. Ada di sini yang bersosial media? Ada yang sudah punya pengalaman berteman dengan orang luar negeri? Siapa? Agis. Agis punya teman dari komunikasi kebudayaan. Kalau boleh tahu nih, kalau misalkan Agis ya ngobrol dengan orang Turki, biasanya apa sih yang dibicarakan nih? Kebetulan itu kita kenalnya dari ibu dari itu kan komunitas pecinta grup Korea ibu. Jadi komunitas pecinta grup Korea. Kita chatnya langsung ke pribadi bu, jadi kami sekarang teman. Pertama kalau buat Agis. Yang lain ada lagi kayak yang punya teman dari negara asing. Terus punya teman dari negara asing nggak? Nggak punya. Paling terdekat nih teman kamu yang selokal itu dari mana? Dari Jakarta. Bisa ceritakan Jakarta itu sebetulnya seperti apa sih wilayahnya yang kamu tahu? Terus Setahu saya Jakarta itu wilayahnya cukup padat dengan banyak makanannya ya. Kalau misalkan itu tuh kenal sama minat sebagainya sih. Jadi banyak orang yang dari luar wilayah juga kan misalkan dari minat sebagai kota kepulauan. Jadi sudah Iya, kita menguatkan berulang jadi difungsikan atau dimanfaatkan untuk menguatkan tulang. Sekarang kita lihat dulu ya tujuan pembelajaran kita untuk hari ini. Kita sudah memasuki unit yang baru. Judulnya Interaksi Budaya Nusantara di Kancah Dunia. Nah, ini adalah tujuan kita ya anak-anak ya untuk hari ini. Yang pertama diharapkan kalian mampu untuk menganalisis interaksi budaya Nusantara di kancah dunia. Garis besarnya adalah menganalisis. Kemudian yang kedua, kalian mampu menghubungkan kearifan lokal yang dimiliki bangsa Indonesia ke kancah dunia dan mengutamakan produk-produk dalam negeri. Coba siapa yang mau memberikan sebuah deskripsi nih? Kira-kira baju, tas, sepatu, dan alat-alat yang ada di dalam tas kalian, termasuk yang dikenakan oleh kalian, itu kayak gimana? Coba siapa yang mau mendeskripsikan nih? Nova. Coba ceritakan. Bisa Tas dari kamu, baju. bajunya baju seragam itu beli di Madinah pakai Iya. Dan celananya juga dari Madinah sama sepaket itu beli. Terus buat sepatunya itu Adidas dan aku sering dulu ternyata Adidas itu produk lokal. Kalau lomba berarti ya yang ada di wilayah kita sendiri. Nah, ngomong-ngomong nih ya, kan kita bahas tentang warga masyarakat global. Ada yang masih ingat nggak warga masyarakat global itu apa? Warga masyarakat global ada masih ingat? Globalisasi itu proses masuknya sesuatu ke ruang lingkup dunia. Jadi masyarakat global itu artinya masyarakat yang masuk ke dalam lingkup sebuah pergaulan dunia. Oke, baik. Kemudian selanjutnya adalah Ibu akan menjelaskan ya bahwa hari ini kita menggunakan buku yang biasa kita bawa. Mungkin kalau kalian ada yang memiliki buku lain, misalkan buku penerbitnya Erlangga yang karangannya Julius Kardiman, itu boleh juga dibawa. Nah, itu kalau misalkan ada yang belum punya, kalian bisa beli itu, bisa beli di Gramedia. Itu penerbitnya dari Erlangga ya, karangannya dari Pak Julius Kardiman dan kawan-kawannya. Kemudian berikutnya adalah kita akan bahas, coba silakan yang bawa buku paket atau buku catatan silakan disiapkan ya. Kita buka materinya yang sama yang ditampilkan di PowerPoint. Kita sudah memasuki unit yang ketiga. Kita membahas tentang interaksi kebudayaan Nusantara di kancah dunia. Kalau misalkan tujuan pembelajarannya
sudah, Ibu akan berlanjut ke video ya. Kalian bisa melihat video pembelajarannya terlebih dahulu. Silakan diperhatikan. Interaksi budaya Nusantara dirancang dunia. Globalisasi yang ditandai dengan perkembangan teknologi informasi membuat dunia seakan tidak berjarak, borderless. Globalisasi membuat batas teritorial negara seolah tidak ada lagi. Globalisasi membuat negara-negara di dunia menjadi semacam global village, desa buana, di mana satu negara dengan negara lain saling terhubung dan saling berinteraksi. Dengan perkembangan teknologi informasi yang sangat maju, suatu peristiwa atau kejadian di suatu negara dapat diketahui secara cepat di belahan bumi lain. Perkembangan teknologi Indonesia tentu saja tidak dapat menghindarkan diri dan menutup mengisolasi diri dari bangsa dan negara lain. Perjumpaan dan interaksi dengan bangsa-bangsa lain merupakan suatu keniscayaan bagi bangsa manapun, termasuk Indonesia. Adanya globalisasi meniscayakan hilir mudiknya budaya lain dari satu negara ke negara lain sehingga berpotensi mempengaruhi budaya negara setempat. Tidak ada satupun bangsa yang hidup tanpa pengaruh dari luar. Sebagai bangsa yang besar, kita harus memiliki kelenturan budaya sehingga manusia tidak akan pernah mampu berdikari secara kultural dan menjadi diri sendiri. Sebagai bangsa yang besar, kita harus mampu bergaul secara global dengan bangsa dan negara lain tanpa kehilangan identitas ke-Indonesia, nilai kearifan lokal bangsa Indonesia. Kendati setiap bangsa memiliki keunikan budaya dan tradisi masing-masing, tetapi tidak menutup kemungkinan bekerja sama dan berkolaborasi secara global untuk keadilan dan penciptaan dunia yang lebih aman dan manusiawi. Pembelajaran lain. Yang pertama kata kuncinya adalah globalisasi. Boleh ditulis ya sambil dicatat. Yang pertama adalah kata kuncinya globalisasi. Nanti kita cari di glosarium apa definisi dari globalisasi. Banyak sih pendapat ya, tapi secara umum globalisasi itu artinya adalah mendunia. Boleh dicatat. Kemudian yang kedua ada kata kunci nilai. Ada yang masih ingat definisi dari nilai? Biasanya dulu kita belajar tentang Pancasila ya. Pancasila itu ada nilai. Nilai itu artinya apa secara umum? Ada masih ingat nilai artinya? Sesuatu yang berharga dan berguna bagi kehidupan manusia. Nah itu adalah definisi dari nilai. Kemudian satu lagi kata kuncinya yaitu budaya. Budaya sama dengan tradisi. Bagaimana kebiasaan orang dengan identitasnya melakukan aktivitas dalam kehidupannya sehari-hari. Identitas itu juga pernah belajar identitas. Apa artinya identitas? Ciri khas atau ciri-ciri khusus yang dimiliki oleh seseorang. Setiap orang, Agis memiliki ciri-ciri khusus. Bagaimana cara kita mengenali Agis? Alvin punya ciri-ciri khusus. Di dalam kebudayaan itu sama. Masing-masing masyarakat dari provinsi yang beraneka ragam itu masing-masing memiliki identitas diri atau ciri khusus. Siapa coba yang bisa membedakan antara orang Jawa dengan orang Bali misalkan? Kan kita di sini banyak juga ya teman-teman yang sekolah di sekolah kita itu mereka dari Bali. Ada yang bisa menceritakan sedikit aja gambarannya? Logatnya berbeda. Logatnya berbeda, terutama kalau sedang berbicara ya. Kalau orang Sunda juga dengan orang Betawi juga sama ya. Kalau dari logatnya juga berbeda. Ini terus kan orang Betawi nih bisa membedakan nggak kalau misalkan harus lagi bicara gitu? Yang mana dia menunjukkan ciri-ciri khusus yang dimilikinya bahwa Rus ini adalah orang Betawi. Nah kalau kita menggunakan model pembelajarannya adalah PBL. Apa tuh? Kan juga pernah di DBL, Discovery juga pernah kan di setiap materi yang berbeda. PBL singkatannya problem based learning. Jadi ibu mau ngasih masalah sama kamu
kondisi yang ini? Tinggal pilih, masalahnya tuh berat, ringan. Oh, ringan aja. Ringan apa? Indomie. Boleh. Nanti bisa mengelak. Silakan kalian bergabung dengan kelompoknya. Kelompok yang seperti biasanya ya. Kelompok 1 silakan duduk di sini. Tinggal dilihat aja posisinya. Kelompok 2 di sini, kelompok 3, kelompok 4 sama 5. Baik anak-anak, kalau sudah terbentuk kelompoknya, kita perhatikan satu video lagi ya. Jadi supaya kalian lebih paham tentang interaksi kebudayaan. Ini salah satu contoh ya yang sudah negara kita lakukan, memperkenalkan budaya Indonesia ke negara lain. Nah ini kita lihat videonya terlebih dahulu. Indonesia untuk pertama kalinya berpartisipasi dalam parade Asian American and Pacific Islander AAPI Cultural and Heritage di kota New York sebagai bagian dari perayaan Asian American Heritage setiap bulan Mei. Parade yang berlangsung 21 Mei lalu ini bertujuan merayakan keragaman budaya bangsa Asia yang menjadi bagian dari komunitas multirasial kota New York. Ini adalah tahun kedua acara ini digelar Komite AAPI Cultural and Parade di bawah naungan kantor wali kota New York. So I am very proud to be here uplifting our community with united and AAPI, but more importantly, we're together. We have such a large Indonesian community. We're so proud that they're part of this event, and we're working together in their community across the jantung kota New York. Meskipun baru pertama kali mengikuti parade ini, Indonesia menghadirkan ini sebagai agenda tetap tahunan setiap bulan Mei dari New York City, di Baik, kita ikutan ya. Kayak tadi biar seru. Indonesia. Indonesia. Ya, kita cinta sama Indonesia. Siapa yang mau memberikan tanggapan berkaitan dengan video yang baru saja ditampilkan? Ada yang memberikan tanggapan? Sebelum diskusi kelompok ya. Tanggapannya gimana tentang video yang tadi ditampilkan? Boleh, siapa aja. Kan kita negara demokrasi nih. Ya, Alvin. Melihat video yang tadi ditampilkan, cukup bangga, apalagi kita pemuda Indonesia yang bakal ngurusin mereka kayak gitu. Terus manfaatnya juga banyak dengan kita bisa ikut parade di New York ini, karena di sana kan udah orang New York aja yang di Indonesia itu. Jadi kalau kita parade di sana bisa dikenal sama. Dan tadi, termasuk ibu juga mungkin kalau jalan-jalan ke pantai gitu, cenderungnya jorok nggak sih kita buang sampahnya bisa sembarangan? Iya nggak? Kalian pernah nggak punya pengalaman buang sampah sembarangan? Jadi masalahnya seputar ini ya. Nanti yang didiskusikan dengan pertanyaan yang berbeda-beda antara kelompok satu dengan kelompok yang lain. Jadi silahkan dikerjakan, didiskusikan. Ada yang namanya lokal nggak sih? Ternyata ada yang punya namanya masih lokal Siti. Siti siapa? Yang cowok terus 7 menit lagi. Kalau ada yang mau menampilkan apa tuh di kanva poster boleh.
Kalau nggak salah kelompoknya apa tadi? Bisa dipakai lagi tuh. Yang barengannya sama stereotip. Untuk kita bahas diskriminasi stereotip. Yang pertama tampil kelompok berapa? Sebelum tampil, Ibu akan sampaikan dulu ya langkah-langkah penilaiannya nih. Nanti kalau kalian tampil, yang akan dinilai apa saja? Yang pertama adalah kemampuan kelompok dalam menjawab permasalahan. Kemudian yang kedua, dalam memberikan solusi dari masalah yang tadi sudah ditugaskan. Kemudian berikutnya akan dinilai berkaitan dengan menjawab pertanyaan dari kelompok lain. Ibu kasih kesempatan dari kelompok lain hanya satu ya, karena waktu kita terbatas. Kemudian yang terakhir adalah kemampuan kalian dalam memberikan kesimpulan dari setiap kelompoknya. Jadi ada 4 hal yang akan dinilai di sini. Nah, di sini urutannya skor 4 itu sangat baik ya. Kalau skor 3 itu baik. Jadi tidak sangat. Baik aja. Skor 2 cukup. Kemudian skor 1 saja itu kategorinya kurang. Nah, nanti jumlahnya akan dihitung, kemudian nanti akan dikalikan 100. Nah, itu yang nanti akan menjadi hasil dari presentasi kelompok. Dengan model pembelajaran apa? Problem based learning. Nah, sekarang silakan yang tadi sudah dapat urutan pertama, silakan tampil ke depan. Oke, baik. Sebelumnya perkenalkan nama saya Arisni sebagai moderator dan rekan saya Muhammad Mahfud Aziz. Saya Dini Mustika. Saya Kaisa Jaya. Nah, sebelum itu kita dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil analisis kami terhadap kedua gambar yang sudah dijelaskan oleh Ibu. Jadi langsung saja. Jadi pertanyaannya itu adalah, menurut kami kondisi dua lingkungan yang berbeda, di mana pada gambar pertama kondisi lingkungan pantai bersih terbebas dari sampah. Pada gambar kedua kondisi lingkungannya berbeda terbalik, di mana sampah berserakan di tepi pantai. Nah, oke. Kemudian yang pertanyaan kedua adalah apa perbedaan yang mencolok di antara kedua gambar tersebut? Akan dijelaskan oleh rekan kami. Perbedaan yang mencolok dari kedua gambar tersebut yaitu kondisi lingkungan yang mana berbeda. Bisa jelas pada instansi ini. Yang pertama itu karena mengelolanya dengan daur ulang sampah. Gitu. Ada yang mau ditanyakan? Dari kelompok mana yang mau bertanya? Oke deh. Iya, kelompok 2 ya. Perkenalkan, nama aku Ika Mena dari kelompok 2. Kan sudah di gambar kedua kita akan total banget gitu ya. Nah, pertanyaan itu apa kerugian yang kita dapatkan apabila semua kita total seperti yang di gambar kedua? Baik, terima kasih Kak. Ya, mungkin ada yang belum. Mungkin dari segi kenyamanan pikiran dan terkait pengunjung bersih dan nyaman kalau bersampah baru. Ya juga bakal menimbulkan banyak penyakit ya kalau misalnya sampah-sampah tersebut menumpuk di jadi sebar penyakit. Juga membuat citra pantai di Indonesia itu buruk ya teman-teman. Ya jadi merepresentasikan bahwa warga lokal atau penduduk itu memiliki habit yang buruk atau kebiasaan yang buruk seperti itu. Terima kasih Kak. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang interaksi budaya Nusantara di kancah dunia. Perkenalkan, nama saya Sejati sebagai moderator. Nama saya Chelsea Alfreda. Nama saya Karina. Nama saya Misalnya Tati. Nama saya Sumiti. Jadi sebelum lanjut kita dari awal dulu. Semangat aja sih. Kelompok 2. Cerdas, hebat, keren,
diraih di sini. Perbedaan keadaan antara dua negara yang memiliki perbedaan hubungan. Untuk pertanyaan nomor 2. Untuk gambar kedua terlihat bahwa gambar pertama sangat terlihat bersih dan terjaga, sedangkan pada gambar kedua sangat terlihat kotor dan tercemar oleh sampah. Untuk pertanyaan yang kedua, mengapa terjadi perbedaan yang sangat mencolok di antara dua gambar tersebut? Karena di antara dua gambar tersebut terlihat bahwa gambar pertama terlihat sangat bersih dan terjaga, sedangkan pada gambar kedua sangat terlihat kotor dan tercemar oleh sampah. Untuk pertanyaan nomor 3 itu solusinya yaitu di solusi untuk gambar yang pertama yaitu tetap menjaga dan melestarikan kebersihan yang sudah terjaga. Untuk solusi gambar yang kedua yaitu menerapkan sistem kebersihan diantaranya seperti gotong royong, menyediakan tempat sampah dan membuat pelang peringatan dilarang membuang sampah sembarangan. Berikutnya kelompok 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tentang interaksi budaya Nusantara di kancah dunia. Sebelumnya perkenalkan, saya Isma Ramadhani sebagai moderator. Saya Kirani Alfiani. Saya yang Rani. Saya Ratu Fira Sabrina. Saya Diandra. Jadi pertanyaan pertama, apa yang terlintas di benak kalian melihat kedua gambar tersebut? Yang ini ya gambarnya. Jadi yang terlintas di benak kami adalah perbedaan yang mencolok antara kondisi pantai yang Apa yang terlintas di benak kalian melihat kedua gambar tersebut? Gambar tersebut menunjukkan kondisi dua pantai yang berbeda. Kondisi gambar 1, kondisi pantai bersih, sedangkan gambar 2, kondisi pantainya dengan sampah. Pertanyaan nomor 2 yaitu bagaimana cara mengubah situasi gambar yang ada di samping kanan agar menjadi gambar seperti pada situasi yang ada di sebelah kiri. Bersama untuk membentukkan struktur pantai, memberitahukan kepada kita yang sudah membawa sampah ke struktur pantai. Pada tangan aja. Tolong di ini. Dan pada pertanyaan terakhir yaitu bagaimana solusinya? Di Solusinya adalah menyediakan tempat sampah di situasi yang dibuat pantai agar pengunjung dapat dengan mudah membuang sampah. Itu hasil kami. Sekarang siapa yang mau bertanya? Pada tangan aja. Terima kasih pertanyaan awal ini. Ini saya akan menjawab apa hubungan dari materi interaksi di pantai dunia dengan pantai ini. Jadi pantai itu salah satu tempat wisata yang banyak didatangi oleh wisatawan lokal atau internasional. Salah satunya kayak pantai di Bali itu kan kebanyakan dari Indonesia. Nah, jadi hubungannya itu kayak gitu dengan harusnya tuh kita mengubah pantai yang ada di Indonesia itu bersih seperti pantai-pantai di luar negeri supaya turis-turis luar tuh lebih tertarik lagi dan banyak lagi yang datang ke Indonesia, ke pantai Indonesia bersih. Kan kalau di pantai kotor gak enak ya.
mereka misal udah jauh-jauh dari Indonesia terus pantainya kotor, jadi mereka mungkin aja nggak bakal lagi datang ke Indonesia untuk berkunjung ke pantai. Tepuk hebat. Yeah. Nggak pakai hey hey gitu? Oh nggak, panjangan. Bagaimana solusinya agar gambar 2 sama dengan gambar 1, maksudnya gambar 2 menjadi gambar 1 seperti gambar 1 itu. Jadi solusinya itu Di foto pose yang paling terkeren. Baik, terima kasih. Kalian pastinya bertanya ya, kenapa saya kok dikasih masalahnya berkaitan dengan gambaran pantai. Tadi Ibu memperhatikan ada salah satu kelompok 3 ya. Tadi sudah menjelaskan begitu gamblang bahwa kenapa sih kalau kita secara awam memang berpikir apa hubungannya sih antara pantai dengan kebudayaan. Betul, Ibu sepakat dengan kelompok 3 bahwa pantai ini adalah salah satu pusat interaksi yang dikunjungi tidak hanya oleh wisatawan lokal, tapi juga dikunjungi oleh wisatawan dari luar negeri. Dan kita sebagai warga negara yang ada di sekitaran pantai ini, Kami kelompok 1, hubungan antara dua gambar tersebut terhadap interaksi budaya di kancah dunia, yaitu ketika gambar tersebut diunggah ke sosial media atau ada pun turis yang berkunjung secara langsung ke tempat tersebut, akan menjadi suatu penilaian ya terhadap negara tersebut. Nah, kondisi suatu negara akan menjadi baik atau buruknya itu tergantung dari penilaian warga negara asing. Jadi seperti itu. Jadi gimana kita dilihat oleh kancah dunia itu berdasarkan apa yang mereka lihat pertama kali atau first impression mereka terhadap negara kita. Utang lagi. Bagus ya, Ibu melihat penampilan kalian untuk presentasi kerja kelompok luar biasa skill kelas ini. Berikutnya siapa yang mau memberikan kesimpulan? Saya silakan. Juga jangan sampai kehilangan identitas keindonesiaan kita. Kita harus berpikir global dan bertindak lokal. Itu adalah sikap yang tepat untuk kita bagi Indonesia, bangsa Indonesia. kalian ini pintar-pintar. Satu orang lagi yang mau memberikan kesimpulan? sebagai hal penting tentang kearifan lokal masyarakat di seluruh dunia. Ya, tepuk hebat buat Ratu. Sebelum mengakhiri pembelajaran, Ibu akan berikan ya soalnya 5 aja. Dikerjakan 5 soal aja. 1 bisa berdua ya. Kalau Ibu punya bintang 5 untuk kegiatan belajar kita hari ini, mau kasih bintang berapa? Terima kasih. Kalau misalkan nanti Ibu sudah koreksi hasil tes formatifnya, kalau ada yang harus remedial, nanti tugasnya silahkan mengerjakan LK yang pertama yang ada di materi bab 3 ya, terutama unit 1. Kemudian untuk yang pengayaannya,
Cukup nanti kalian secara lisan, Ibu kasih waktu 1 menit atau 2 menit untuk memberikan paparan berkaitan dengan materi interaksi minggu depan, yaitu tentang stereotip, bullying, dan diskriminasi. Dan kita akhiri kegiatan belajar hari ini, kita ucapkan hamdalah bersama-sama. Silakan ditutup dengan doa. Siapa yang mau menyiapkan doa untuk pulang? Waalaikumsalam.